Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 102. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa bantu klik tombol like-nya bosku. Jay menatap Alea dengan serius. Tadi kamu lihat apa sih, di video yang dikirim itu? Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Gue lihat deretan motor, banyak banget, berbaris di sebuah mobil kontainer. Nah, beberapa motor itu kayaknya gue kenal. Kayaknya motor-motor yang dicuri dari warga di perumahan Tata Gria Asri, sahut Alea agak panik. Jay mengernyitkan dahi. Kamu yakin sama apa yang kamu lihat, Alea? Gue yakin banget, Jay. Alea mengangguk mantap, kedua tangannya mengapit ponselnya seolah menyimpan petunjuk penting di sana. Gue hafal motor-motor itu. Salah satunya punya Pak Kardi, ada stiker merah di tangkinya. Gue inget banget, motornya hilang bareng sama motor warga lain. Alea menggigit bibir bawahnya. Kalau bener itu motor-motor curian dari Tata Gria Asri, berarti orang yang ngirim video ini tahu sesuatu soal sindikat ini, Jay berspekulasi. Mungkin aja, Jay, atau yang ngirim ini emang pencurinya. Kali ini Alea yang menerka. Jay kembali menatap Alea dengan serius. Bisa jadi, Le, kita harus cari tahu soal ini. Tapi gimana caranya? Alea menunjuk layar ponselnya. Jay mengusap dagunya, sedang berpikir. Coba kamu telepon deh. Alea akhirnya mengangguk, mengetik dengan cepat, menekan tombol panggil. Panggilan langsung berdering, menandakan kalau nomor itu aktif. Alea menunggu, tapi seolah tidak ada respon di seberang sana. Gak diangkat. Coba lagi deh, itu soalnya berdering berarti dia aktif, pinta Jay. Alea mengangguk, kembali melakukan panggilan dan akhirnya. Halo, Alea berbicara pelan, mencoba terdengar santai. Namun, tak ada suara balasan, hanya desiran angin yang terasa aneh. Halo, siapa ini? Alea bertanya lagi, tetapi tetap sunyi. Dia menatap Jay dengan ekspresi bingung dan menggeleng. Gak ada suaranya, cuma kayak suara angin. Jay mengambil ponsel dari tangannya. Coba sini, dia mendekatkan ponsel ke telinga. Halo, dengar, kami nggak akan berbuat apa-apa. Kami cuma mau tahu kamu dapat dari mana video itu. Ini penting, tolong dijawab. Tetap tidak ada jawaban selain angin dan suara samar-samar kendaraan yang seolah jauh. Jay mengepalkan tangan, panggilan terputus. Cak, Jay berdecak kesal. Dijawab gak? Tanya Alea. Jay menggeleng. Enggak, dia enggak jawab apa-apa, malah dimatiin. Jay mengembalikan ponsel ke Alea. Alea mengambil ponsel itu, matanya penuh tekad. Gue nggak bisa diem aja. Kalau dia nggak mau jawab telepon, gue bakal kirim pesan. Iya, coba deh kirim. Tapi inget ya, kamu harus hati-hati. Kita nggak tahu siapa yang kita hadapi. Alea mengangguk dan mulai mengetik pesan, siapapun kamu, terima kasih sudah kirim video itu. Kami butuh bantuan kamu buat bantu penyelidikan. Tolong hubungi kami lagi. Kami akan melindungi kamu, kalau emang kamu merasa terancam gimana, udah. Tanya Jay lagi, udah, checklist 2 juga. Tapi belum dibaca kayaknya, jawab Alea. Jay menatap wajah Alea yang tampak penuh kecemasan. Sebuah senyum lembut tersungging di wajahnya saat dia mengulurkan tangan penuh perhatian. Hei, udah, kamu jangan terlalu mikirin kayak gitu dong. Alea mendongak menatap Jay. Ya gimana gue nggak mikirin, Jay? Tiba-tiba aja dia ngirim video ini ke gue. Maksudnya apa coba? Suaranya bergetar ringan. Gue takutnya, ini tuh dikirim sama saksi yang ketakutan sama para pencuri itu, atau... Alea terdiam sejenak. Atau apa? Cecar Jay. Atau mungkin ini malah dari pencurinya sendiri, yang ingin mempermainkan kita. Terka Alea. Jay mengangguk pelan, mendukung spekulasi Alea. Kamu benar, bisa aja itu pencurinya langsung. Mungkin dia lagi mainin kita, kasih sensasi adrenalin atau semacam ancaman. Ekspresi Jay berubah semakin serius. Tapi bener juga kata kamu tadi, bisa juga ini saksi kunci yang lagi di bawah ancaman. Nah, kan, Alea menjentikkan jari. Hening sejenak di antara mereka, pikiran mereka berdua tenggelam dalam kemungkinan-kemungkinan. Jay menatap Alea lagi, dan dalam detik berikutnya Jay bicara lagi. Tapi, Lea, di perumahan Tata Gria Asri, nggak ada orang hilangkan kemarin. Tanya Jay. Alea mengerutkan dahi, lalu menggeleng pelan.
Sejauh ini nggak ada laporan orang hilang. Emang maksud lo gimana? Jay menyilangkan lengannya, tampak berpikir keras. Ya kali aja ada yang ngeliat pencurian besar itu, terus disekap, atau malah diculik sama geng pencuri itu. Bisa aja kan? Alea mengangguk setuju, bisa aja sih, tapi nggak ada laporannya, Jay. Sampai sekarang nggak ada yang ngadu kehilangan orang. Alea mulai mengetuk-ngetukkan ponselnya ke dagunya sendiri, sebuah kebiasaan yang muncul saat dia gelisah. Wajahnya semakin muram. Jay memperhatikan gerakan kecil itu dan mengulurkan tangan lagi, mengusap rambut Alea lebih lembut kali ini. Udah, kamu jangan panik kayak gitu. Semua ada jalannya. Alea mengembuskan napas berat. Gimana gue nggak panik? Ini tuh, gimana ya, mengerikan nggak sih? Kayak di film-film thriller. Jay tertawa kecil, suaranya rendah dan menenangkan. Mengerikan, kamu pikir ini film horor? Udah deh, nggak usah lebay. Pria ini merapikan rambut Alea yang jatuh ke wajahnya. Gini aja, sekarang kamu naik lagi ke motor. Kita lanjutin perjalanan pulang, santai dulu. Siapa tahu nanti pas di jalan, kamu dapat pesan balasan. Kita bahas lagi kalau udah sampai rumah. Iya. Alea menghela napas panjang lagi, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Ya udah, kalau gitu, gue nurut deh kali ini. Nah, gitu dong, anak baik. Jay menarik tangan Alea ke motornya. Ah elah, lepasin kali gak usah pegang-pegang. Jangan modus deh, lo. Omel Alea, mulai deh galaknya. Aku cuma berbaik hati mau nenangin kamu, Alea. Ngapain modus-modus segala, balas Jay. Cek udah, jangan berantem di sini. Alea melihat ke sekeliling, deretan pohon besar, agak menyeramkan di senja yang hampir redup. Ih, serem, kayak ada yang lagi ngeliatin. Jay tertawa kecil, dan menghidupkan mesin motornya. Dasar penakut. Saat motor melaju perlahan, Alea mencoba mengusir rasa gelisah dengan menatap jalanan. Pohon-pohon bergoyang pelan di tepi jalan, angin sore berembus menyegarkan, tapi pikirannya masih terjebak pada video yang terus menghantui benaknya. Jay, katanya tiba-tiba, suaranya terdengar lebih lembut. Jay tetap fokus pada jalan di depan, matanya tajam mengamati setiap sudut. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa kayak ada yang ngawasin kita. Jay tertawa lagi. Emang ada yang lagi ngikutin kita. Noh lihat, dia terbang di atas pohon. Bakunti, hahaha. Jay tertawa semakin keras. Ih, Jay, gue serius. Alea menepuk pundak Jay, membuat pemuda itu menghentikan tawanya. Oke, dari tadi kamu ngomong gitu terus. Coba kasih tahu aku, kamu merasa diawasin gimana? Ya, kayak, sejak video itu dikirim, gue merasa nggak sendirian. Ada yang aneh, itu perasaan kamu aja, Le. Tenang, semua bakal baik-baik aja, aku bakalan jagain kamu kok, jawab Jay membuat Alea terdiam. Namun tiba-tiba, hahaha, seorang pria dengan tampilan kusut muncul tiba-tiba dari tepi jalan, berlari ke tengah jalan sambil berteriak-teriak. Alea menjerit dan langsung memeluk Jay erat-erat, wajahnya menempel di punggungnya. Apaan itu, Jay? Tanya Alea panik. Jay nyaris kehilangan kendali, tapi berhasil menyeimbangkan motornya lagi. Dia menghela napas, lalu tertawa kecil, relaks, itu cuma orang gila. Kamu tahu kan, Pak Sudin yang orang gila kampung sini. Alea tidak menjawab, ia masih memeluk pinggang Jay dengan erat, merasakan detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Sumpah, gue beneran takut barusan. Jay terdiam, melirik tangan Alea yang melingkar erat di pinggangnya. Pemuda ini tersenyum kecil, lalu menurunkan tangan kirinya dari stang motor. Udah gak apa-apa, dia gak bahaya kok. Jay menggenggam tangan Alea yang ada di perutnya. Mencoba menenangkan. Motor meluncur mulus di jalan menuju rumah, suasana hening terasa di antara Jay dan Alea. Namun entah kenapa, Jay merasakan kehangatan aneh yang menjalar dari tubuh Alea yang masih menempel di punggungnya. Pegangan tangan Alea yang erat di pinggangnya membuat detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Pemuda ini mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi setiap kali merasakan napas Alea, ada sesuatu yang menggelitik hatinya, membuat Jay tersenyum sendiri. Manis juga nih anak kalau lagi ketakutan gini, gumam Jay dalam hati. Alea sendiri tak kalah bingung dengan dirinya.
Entah kenapa pelukan erat yang awalnya refleks karena rasa takut, kini terasa nyaman. Kehangatan tubuh Jay, yang biasa ia anggap menyebalkan, tiba-tiba memberinya rasa aman. Ia tahu ia harus melepaskan pegangan tangannya, tetapi tubuhnya menolak. Ada sesuatu yang terasa tepat di posisi itu seolah-olah ia berada di tempat yang seharusnya. Untuk spek orang nyebelin, ternyata Jay manis juga ya kalau lagi mode serius gini. Gumam Alea dalam hati. Hingga akhirnya mereka sampai di depan rumah, Jay memperlambat laju motor hingga berhenti sempurna. Alea akhirnya sadar dan dengan cepat melepaskan tangannya, wajahnya sedikit memerah. Ups, sorry ya, Alea tersenyum canggung, memandang Jay dengan mata yang menyiratkan sedikit rasa malu. Gue dari tadi megangin lu ya. Jay menatapnya dengan senyum lembut yang jarang terlihat di wajahnya. Nggak apa-apa kok, nggak masalah. Alea mengangguk, dengan senyuman manis Jay. Suasana aneh melingkupi mereka beberapa detik sebelum Jay memecah keheningan. Oh ya, coba deh kamu lihat handphone kamu lagi. Siapa tahu udah ada balasan dari orang yang ngirim video tadi. Alea mengangguk, mengeluarkan ponselnya dari kantong jaket. Bentar, gue lihat. Tangannya sedikit bergetar saat membuka layar pesan. Matanya menyipit saat ia melihat balasan yang muncul di layar. Ada nih, Jay, dibales sama dia. Alea segera membuka pesan itu dengan penuh harapan, berharap kalau akan ada sebuah petunjuk besar. Apaan nih? Alea langsung menggerutu, wajahnya langsung berubah, keningnya berkerut. Jay yang memperhatikan perubahan ekspresi itu segera bertanya, apa balesannya, Alea? Tanpa menjawab, Alea menyerahkan ponselnya ke tangan Jay. Coba deh lo lihat sendiri. Jay memandang layar ponsel, hingga ia juga terkejut saat melihat pesan balasan itu. Astagfirullah, kenapa begini balesannya? Gumam Jay, saat melihat balasan yang diterima hanyalah sebuah emotikon tertawa terbahak-bahak. Alea mengangguk, frustrasi jelas tergambar di wajahnya. Iya, ketawa doang. Gimana coba, ini maksudnya apa? Jay berpikir sejenak, mengusap dagunya dengan jemari. Kalau balasannya ketawa kayak begini, berarti kemungkinan besar dia bukan orang yang lagi disandera atau orang yang berada dalam ancaman. Iya kan, bisa jadi, jawab Alea. Kemungkinan besar, ini emang pencurinya sendiri yang memang mau mempermainkan kita, lanjut Jay. Alea menghembuskan napas panjang, gue juga mikir gitu, Jay. Jay menyerahkan ponselnya kembali. Kita harus laporin ini lagi ke pihak kepolisian. Nomor ini nggak boleh hilang. Biasanya polisi bisa melacak posisi nomor ini, asal sinyalnya masih aktif. Alea mengangguk, keseriusan tampak di wajahnya. Gue juga punya nomor salah satu polisi yang lagi nanganin kasus ini. Coba nanti gue langsung telepon dia. Jay tersenyum tipis. Ya udah, kalau gitu, kamu masuk dulu sana. Istirahat. Nanti telepon polisi itu setelah kamu tenang, biar kita bisa tahu langkah selanjutnya. Tangannya menepuk pundak Alea dengan lembut. Tumben lo bae banget hari ini, sindir Alea saat Jay mengatakan hal semanis itu padanya. Jay tertawa kecil. Tumben, gue tuh emang selalu baik, kali. Baik apanya, nyebelin yang ada, cibir Alea. Jay kembali tertawa kecil. Udah, jangan bikin aku berubah jadi nyebelin lagi. Udah sana masuk, bukannya Elis sama Faye masih ada ya? Iya, mereka masih ada. Ya udah, gue masuk ya. Makasih udah jemput gue, ucap Alea. Iya sama-sama, nanti kabarin kalau ada apa-apa ya. Pinta Jay. Sip, jam 19. Malam mulai datang dengan keheningan yang damai. Suara jangkrik bersahutan di kejauhan, lampu-lampu rumah warga memancarkan cahaya temaram, memantul di atas jalanan yang mulai sepi. Jay duduk di teras rumah, menikmati malam dengan segelas teh hangat di tangannya. Pikirannya melayang, memikirkan kasus pencurian yang masih belum terpecahkan. Keheningan seolah membungkusnya, membuat setiap detik terasa lambat dan penuh dengan pikiran-pikiran yang tak kunjung menemukan jawabannya. Tiba-tiba, brum. Suara gemuruh bertenaga memecah ketenangan. Sebuah motor besar dengan raungan mesin yang berat mendekat, suaranya menggema di sepanjang jalan seperti panggilan dari dunia lain. Apaan tuh? Gumam Jay yang langsung berdiri. Jay menoleh ke kanan, matanya menajam saat sebuah motor Ducati Panigale V4 berwarna merah menyala muncul di tikungan, menggetarkan tanah di bawahnya. Suara knalpot motor V4 itu menggelegar,
mematahkan kesunyian dan membuat beberapa jendela di rumah warga terbuka, untuk melihat dari mana asal suara itu. Motor itu berhenti di depan rumah Alea dengan gaya elegan dan percaya diri, seperti singa yang menemukan tempat peristirahatan. Dia ke rumah Alea, gumam Jay lagi masih memperhatikan. Seorang pria bertubuh tegap turun dari motor. Jaket kulit hitam membalut tubuhnya, membuat siluetnya tampak kokoh dan penuh karisma. Helm full face hitam menutupi wajahnya, menciptakan aura misterius yang langsung menyedot perhatian. Pintu rumah Alea terbuka, menampilkan Alea yang keluar bersama Faye dan Alice. Jay mengerutkan kening saat tetangga tersayangnya itu keluar dari rumah. Alea, apa itu tamunya Alea ya? Bersambung, nantikan keseruannya di bab selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.